Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maudiulianti dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini, saya akan menjelaskan materi dasar-dasar pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dahlan Hasim MPD mengenai fungsi dan manfaat pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang akan dibahas pada materi kali ini adalah pengertian pendidikan, perkembangan, dan manusia, hubungan antara manusia dengan pendidikan, dan fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Pengertian pendidikan, perkembangan, dan manusia. Yang pertama ada pendidikan, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lalu, kenapa sih pendidikan itu penting? Pendidikan penting karena pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan menjadikan seseorang itu lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Arti pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara etimologi. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Dalam dunia pendidikan, istilah pedagogi ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Lalu yang kedua, secara epistemologi, yaitu pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Perkembangan merupakan perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir. Perkembangan yang ada dalam diri kita alami sejak kita lahir sampai kita tua nanti. Apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan? Yang pertama, ada aliran nativisme atau pembawaan. Nativisme ini merupakan faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang. Artinya, anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya. Misalnya, orang tua yang memiliki sifat temperamen. Itu bisa menurun ke anak loh. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus mencontohkan sifat dan sikap yang baik, agar anak juga dapat berperilaku yang baik. Karena sifat yang sudah terbentuk tidak bisa diubah kembali. Selanjutnya, aliran empirisme atau lingkungan, yaitu faktor yang dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungan dibagi menjadi dua, ada biotik dan ada abiotik. Pasti kalian tidak asing lagi ya dengan dua kata ini. Biotik yaitu lingkungan yang hidup berupa hewan, manusia, dan sebagainya. Abiotik lingkungan yang tidak hidup berupa air, batu, hujan, tanah, dan sebagainya. Lalu ada faktor diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bisa juga dilihat dari diri sendiri. Dilihat dari emosi, motivasi, sikap, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Manusia juga merupakan makhluk yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan lingkungannya. Pembahasan selanjutnya mengenai hubungan manusia dengan pendidikan. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Manusia dan pendidikan juga tidak bisa dipisahkan, karena manusia pasti membutuhkan pendidikan sesuai dengan fungsi pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Artinya, mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Manusia tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pendidikan. Begitupun sebaliknya, pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia. Jadi bisa dilihat ya, antara manusia dan pendidikan memang saling berhubungan. Dan juga ada kaitannya dengan perkembangan. Manusia bisa berkembang karena adanya pendidikan. Itu berarti pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan dan kesuksesan seseorang. Sejak kecil, kita sudah diajarkan ilmu pendidikan, seperti belajar membaca, menulis,
dan berhitung. Namun, semakin bertambahnya usia, pendidikan yang kita terima pun akan bertambah luas. Selanjutnya, fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama ada fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, serta fungsi seleksi dan alokasi. Fungsi sosial. Fungsi sosial ini dapat membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial dan menjadikan seseorang untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya, fungsi kontrol sosial. Pada fungsi kontrol sosial ini, pendidikan menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat dan berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme. Selanjutnya, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Dalam pelestarian budaya, kita harus melestarikan nilai budaya yang masih layak dipertahankan. Contohnya seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan masyarakat. Melestarikan budaya juga dapat membuat masyarakat selalu ingat akan pelestarian budaya tradisional. Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Dalam latihan dan pengembangan tenaga kerja, dibutuhkan pendidikan yang kuat dalam diri seseorang tersebut, agar dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Terakhir, fungsi seleksi dan alokasi. Seleksi dan alokasi ini kita butuhkan dari kita sekolah tingkat SD sampai SMA dan di bangku perkuliahan. Bahkan dalam dunia kerja, seleksi dan alokasi ini juga sangat dibutuhkan. Maka, pendidikan yang dimiliki seseorang mampu melalui seleksi tersebut. Nah, jadi pendidikan ini sama sekali tidak merugikan kita ya teman-teman. Justru malah membawa banyak manfaat bagi diri kita bahkan orang lain. Terima kasih ya sudah menyimak penjelasan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.